presentasinya tuh langsung aja di depan Pak Presiden katanya gitu. Wah, di situ kaget juga sih. Jadi saya ikut di rapat terbatas itu emang nggak direncanakan, emang Pak Prabowo yang meminta saya untuk presentasi gitu langsung di depan ratas. Jadi ya udah saya oke aja sih. Tapi tetap pas saya presentasi langsung tuh ya beliau terbuka banget kok, open minded banget. Halo Sobat Kompas TV, berjumpa kembali dengan saya Jocelyn Valencia dan seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang menarik. Kita akan membahas dari prestasi seorang anak muda. Di sini ada seorang matematikawan muda lulusan ITB yang dikenal sebagai edukator data yang konsisten menjelaskan isu ekonomi. Ini sangat menarik, Sobat Kompas TV. Analisisnya tak hanya ramai diperbincangkan di media sosial, tetapi juga membawanya hingga ke istana kepresidenan mempresentasikan temuannya langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran para menteri. Kita tentu penasaran ya sahabat Kompas TV, bukan hanya bagaimana suasananya di sana, tetapi juga apa sih sebenarnya isi presentasi yang dibawakan oleh Alif Tawo ke ruang rapat negara. Dan saat ini sahabat Kompas TV, saya sudah berada bersama Mas Alif. Halo Mas Alif, selamat siang. Halo Mbak Jocelyn, Iya, selamat siang. Mas Alif, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk cerita-cerita nih sama sahabat Kompas TV. Dan ini kita ngobrol santai aja nih, Mas. Karena sahabat Kompas TV penasaran juga ya sebenarnya apa sih Mas yang Mas presentasikan gitu. Tapi sebelum itu mungkin boleh Mas diceritakan bagaimana sih awalnya Mas Alif itu bisa mendapat undangan untuk mempresentasikan analisis datanya di Istana Kepresidenan, Mas. Ya, jadi sebelumnya saya memang suka disuruh untuk menganalisis, tapi bukan oleh istana ya, tapi oleh Dirut Agrinas, Mbak. Oh, oke. Eh, mm-mm. Dirut Agrinas itu ya macam-macam, biasanya kadang kayak B50 yang mengatur terus, kemudian tentang swasembada, nah, kemudian yang terakhir itu tentang dampak KDKMP terhadap ekonomi, kemudian kemiskinan sama Gini rasio. Nah, saya waktu itu ngitung mungkin semingguan gitu ya, menganalisis datanya, cari-cari datanya sampai sudah selesai waktu itu, dan saya tuh siap untuk mempresentasikan ke Pak Jo, ke Dirut B, ke Dirut Agrinas itu. Pak, datanya sudah selesai hari Rabu, saya bisa ke Jakarta untuk mempresentasikan hasilnya. Nah, cuman itu saya ngechatnya hari Senin, Mbak. Nah, kemudian hari Selasanya tiba-tiba ada chat yang mengatakan katanya chat apa presentasinya tuh langsung aja di depan Pak Presiden katanya gitu. Wah, saya di situ kaget juga sih. Rencananya kan mau ke Pak Jo aja, ternyata eh, ya Pak Presiden pengen langsung dengar mungkin kayaknya gitu. Jadi waktu itu hari Rabunya tuh saya sama Pak Jo, sama saya sama Pak Rian berangkat ke istana untuk mempresentasikan hasil dari KDKMP. Jadi kayak gitu ceritanya kenapa bisa diundang tuh. Awalnya sih hanya untuk Agrina saja bahan presentasinya tuh, tapi ternyata langsung diundang ke istana gitu. Kayak Oh. gitu Mbak. Awalnya. Oke, gimana itu Mas Alif perasaannya waktu dibilang langsung ke depan presiden aja gitu? Oh ya, jujur deg-degan dan gak nyangka juga sih kayak kayak gitu ya. Karena kan, aduh siapa saya gitu ya. Tapi ya dari situ jadi, wah ternyata didengar juga gitu suara walaupun walaupun dari luar gitu ya. Jadinya ya cukup bangga saya Mbak waktu itu, bangga dan ya merasa merasa apa ya? Ya merasa terhormat aja sih bisa mempresentasikan hasil analisis saya kepada Pak Presiden gitu. Nah terus Hmm. eh, waktu itu tuh saya lihat itu ternyata suasananya tuh banyak menteri gitu kan. Saya tuh waktu masuk tuh di ruang tunggu tuh Mbak, di ruang tunggu duduk dulu gitu ya. Tapi lama kelamaan tuh kok di ruang tunggu tuh makin banyak para menteri gitu ya. Pertama tuh ada dari kepala PGN Pak Dadan, kemudian ada Pak Amran, kemudian ada Prof Brian, ada Pak Pur juga, ada Pak Bahlil, kok makin banyak gitu ya. Ada Pak Erlangga juga, mungkin banyak menteri-menteri. Ada apa gitu, saya cek-cek berita tuh ternyata, oh ternyata ada rapat terbatas gitu. Pantesan di luar tuh banyak pers juga gitu ya. Oh ternyata, jadi saya tuh apa ya, presentasi di hadapan Pak Prabowo tuh sebelum ratas itu Mbak. Jadi sebelum ratas saya ke dalam istana, saya itu juga pintunya berlapis-lapis juga gitu ya. Tadi situ HP nggak boleh dibawa ya. Saya hanya bawa tablet untuk presentasi aja ke Pak Prabowo-nya. Dan itu tuh paling dalam saya. Kalau nggak salah ruangannya tuh masuk beberapa pintu ya. Satu, dua, tiga pintu gitu. Dan itu saya benar-benar posisinya tuh, ini saya duduk di sini, Pak Presiden benar-benar di depan saya gitu. Saya mempresentasikan gitu hasil hitungan saya terhadap pada KMP. Ya itu cukup cukup membanggakan lah. Oh dan mungkin satu lagi ya, ketika saya mau salaman dengan Pak Presiden tuh,
ternyata salamannya kayak gini ya sama profesor itu, jadi saling setuju gitu. Saya kan tadinya mau salim gitu ya, ternyata oh salimnya kayak gitu sama Pak Prabowo. Ya udah gitu sih Mbak, di situ sih. Oke, menarik Mm-mm, luar. menarik. Jadi kalau untuk salim itu ada aturannya tersendiri gitu ya, Mas ya? Atau ada kebiasaannya tersendiri gitu ya? Ini kebiasaan aja sih. Ya kan kalau saya balik salim biasanya gitu ya, kayak orang Sunda tuh kan Hmm, ke kepala gitu. Terus hmm. Pak Prabowo pengennya gini kayak tos gitu. Oh, Oh, ya biar sebutin anak muda tadi. gitu ya. Ya, ya, Betul. ya, 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 ya. Menarik, menarik. Kemudian saat diundang ke Istana Kepresidenan itu materi atau analisis spesifik apa yang Mas Alif itu presentasikan di hadapan Presiden Prabowo dan para menteri itu, Mas? Nah, yang saya presentasikan itu spesifik tentang KDKMP, Koperasi Merah Putih itu. Hmm, Bagaimana dampak ekonominya. Karena kan programnya itu katanya tuh di KDKMP tuh bisa 2 sampai 12% lebih murah harganya. Kemudian ternyata marginnya itu, keuntungannya tuh, profitnya tuh dibagikan 97% ke warga desa sekitar gitu. Jadi ya dari pusat hanya ngambil 3%-nya aja. Nah, jadi dari case-nya kayak gitu, saya hitung bagaimana dampak ke PDB negaranya, berkontribusi berapa persen, kemudian saya hitung juga kemiskinan bisa berkurang berapa persen, dan satu lagi itu gini rasio. Gini rasionya bisa berapa persen yang turun gitu. Dari situ oh, Pak Presiden cukup puas sih dengan hasilnya gitu, dan aku menyuruh saya untuk kamu nanti presentasi aja ya di ratas ya sekalian gitu. Di depan menteri-menteri loh. Hebat juga loh bisa bisa ya saya saya iya iya aja ya baik kok gitu aja sih jadinya. oh Jadi jadi memang waktu itu juga mm, gimana, Mas? jadi maksudnya memang apa ya, itu juga apa ya maksudnya nggak direncanakan gitu Mbak. Hmm. Jadi saya ikut di rapat terbatas itu emang nggak direncanakan, emang Pak Prabowo yang meminta saya untuk presentasi gitu langsung di depan ratas. Jadi ya udah saya oke aja sih Hmm, gitu. gimana Mas waktu itu perasaannya presentasi di Ratas? Wah itu mungkin deg-degan ya, di depan presiden aja udah deg-degan. Tapi emang Pak Prabowo tuh baik ya orangnya, gimana ya maksudnya, Hmm, mendukung gitu, mendorong gitu, mensupport gitu. Ya bagus 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 gitu. Kayak nggak kayak gimana gimana. Tokonya kan dikritik atau gimana gitu saya juga. Tapi ternyata ya support support aja beliau. Malah dikasih panggung kan di depan para menteri untuk presentasi. Ya di situ makin makin tegang sih Mbak kan. Wah ada Pak Pur hmm, juga gitu. Hitungan saya bener gak nih secara secara ekonominya gitu ya. Ada Papur dan ada yang lainnya juga gitu. Ya tapi ya saya presentasi aja lah. Kayak gitu. Ya presentasinya diulang lagi, yang tadi saya presentasikan ke Pak Prabowo saya ulangin lagi di ratas itu gitu. hmm. Kayak gitu Mbak. Berarti kalau misalnya yang biasa masyarakat melihat, oh presiden kita tuh militer banget gitu. Kalau ketemu langsung enggak ya? Betul betul. Mungkin saya juga kan mungkinnya oh terdengar dari media-media kan kayak gitu ya, dari sosial Hmm, media juga, Pak Prabowo nggak pernah dengerin apa gitu, saran-saran atau tidak pernah dengerin apa dari luar. Tapi tetap pas saya presentasi langsung tuh ya beliau terbuka banget kok, open minded hmm. banget, dan ya saya jadi berubah lah pikirannya di situ, jadi lihat oh ternyata Pak Presiden juga kayak gini ya aslinya tuh gitu. Oke, ya jadi pengalaman tersendiri lah ya Mas yang nggak Betul, terlupain pastinya. pastinya tidak terlupakan. Menarik, menarik. Nah, kalau misalnya dari Mas Alif sendiri ya, Hmm. dari semua pemaparan yang Mas Alif sampaikan gitu ya, menurut Mas Alif sebagai analis gitu ya, apa sih Mas yang bagian mana yang perlu banget disorot nih sama pemerintah dan ini tuh urgent banget untuk dilakukan gitu, untuk dilakukan perubahan gitu ya saat ini gitu. Hmm, ya ya itu sih yang tadi, tingkat kemiskinan, rasio gini, dan PDB itu ya tiga faktor yang utama lah dalam melihat ekonomi nasional kan, yaitu PDB-nya kita harus naikin. Karena kan saya juga pernah menganalisis tentang Indonesia emas ya 2045 itu, Hmm, kita tuh pengen USD per kapitanya tuh harus 30.300. Sekarang tuh kan baru 5.000 ya, dari 5.000 ke 30.300 itu kita butuh pertumbuhan ekonominya itu sebenarnya 10% tiap tahunnya. Sedangkan kita kan kemarin baru 5% ya. Berarti ini PR yang berat sekali sih. Harus jadi 10%, 10,5 kalau nggak salah hitungan saya tuh. Kemudian tingkat kemiskinan ini mungkin sebenarnya tingkat kemiskinan tuh bisa 0%. Kalau saya hitung tuh sekarang kan garis kemiskinan tuh sekitar 640.000 ya. Jadi kalau misalkan pengen yang dari di bawah garis kemiskinan itu naik gitu ya levelnya ke atas dari garis kemiskinan itu, sebenarnya uang yang dibutuhkan tuh sekitar 64 triliunan, Bang. Jadi kalau 64 itu triliun ini benar-benar merata gitu terserap oleh yang warga di bawah garis kemiskinan itu, jadi bisa
naik gitu ya levelnya. Kemudian kalau yang Gini rasio itu ya tadi Gini rasio kita kan 0,363. Sebenarnya itu udah angka cukup bagus. Tapi ya targetnya itu Indonesia Emas itu 0,29. Dan KDKMP itu tepat sih ya apa kalau misalnya itu benar terjadi gitu ya 80.000 KDKMP terbuka dan benar gitu ya 97%-nya dibagikan lagi marginnya harusnya berdasarkan hitungan bisa di 0,29 sih Gini rasionya. Jadi bisa tercapai. Oke, berarti dengan perhitungan logis Mas Alif, Indonesia Mas 2045 mungkin ya untuk kita capai ya? Mungkin paling Mungkin paling ya. PR-nya PDB Mbak. PDB Jadi 10% berat sih PR banget sih. Karena harus 10% per tahun kan. Kita baru 5,11% kan kemarin masih 2025. lumayan jauh ya. Iya, itu PR-nya paling berat itu sih. Oke. Oh ya, tapi tadi kan Mm-mm. KDKMP itu bisa 5 sampai 20% ya. Kalau kalau eksekusinya benar itu bisa segitu sih berkontribusinya. Tapi Oke. kontribusi sih bukan penumbuhan ya. Ya, kita doain sama-sama semoga nanti juga bisa terrealisasi gitu ya dan bisa Amin, mencapai amin, target apa yang amin, dari analisis yang Mas Alif hitungin gitu. amin. Mas, juga ini kemarin saya juga dapat ngobrol-ngobrol gitu ya, banyak publik juga penasaran gitu kalau misalnya Hmm, soal sebenarnya Pak Presiden itu seperti apa sih orangnya gitu. Itu kan tadi Mas sudah menceritakan sedikit ya, oh ternyata sebetulnya nggak serem gitu ya. Ternyata memang Pak Presiden itu sangat terbuka, menerima kritik dan betul. lucu hangat gitu ya orangnya. Hmm. Em, Kalau boleh diceritakan juga, Mas, seperti apa sih suasana dan alur diskusinya pada saat itu? Seperti dinamika percakapannya mungkin, kemudian ada tekanan yang dirasakan secara pribadi itu seperti apa? Boleh nggak, Mas, diceritakan gitu? Hmm. Kalau kalau ratas itu ya saya kira kan juga ini ya apa wah shit, ini banget gitu ya tegang banget gitu ya ternyata ada bercandanya juga gitu antara Hmm, menteri dan pak presiden itu ya ada ketawa-ketawanya juga gitu ya jadi ya untuk mencairkan suasana juga gitu ya jadi ya dari situ saya jadinya nggak jadi mulai agak-agak tegang awalnya tegang banget kan aduh ratas ini kayak gimana gitu ya kayak serem banget gitu ternyata ya cair juga gitu suasana tuh Pak Presiden juga ada bercandanya juga gitu dengan menteri-menteri dengan Pak Bahlil dan lain-lain. Saya juga jadinya ikut ketawa juga karena lucu memang. Nah terus tuh Pak Presiden juga yang saya lihat itu kayaknya mendukung banget gitu ya anak muda gitu ya hmm, anak muda itu sama saya tuh kayak dikasih panggung gitu ya. Kan kayak tadi gitu saya bayangin itu kesempatan yang luar biasa banget bisa apa ya ikut teratas itu presentasi di sana. Bahkan sebenarnya tuh Pak Presiden juga bilang itu yang ada acara Indonesia Economic Outlook 2029 Sarasehan itu ya. Sarasehan itu yang hari Jumatnya itu tuh saya tuh sebenarnya disuruh untuk presentasi di situ juga kemarin tuh. Kan sampai dipanggil lagi gitu. Alip Alip mana ya? Tadi Alip berdiri. Nanti kamu isi di ini gitu ya di Sarasehan ini. Oh siapa gitu. Nah jadi ngasih panggung lah ke anak-anak muda gitu. Walaupun ya kemarin nggak jadi gitu ya sebenarnya karena mungkin durasinya terlalu lama kemarin. Jadi saya nggak jadi presentasi di sana. Ya cuman di situ juga saya ngelihat betul oh, Pak Presiden itu juga sebenarnya mendukung gitu ya anak muda seperti saya ini untuk di balik panggung gitu. Ya kayak gitu sih dan yang saya lihat itu di ratas-ratas itu juga Pak Presiden itu yang diomonginnya ya selalu rakyat rakyat. Sebenarnya Pak Presiden itu emang yang dipikirkan itu ya selalu rakyat sih saya yang selalu saya lihat di situ tuh. Jadi nggak ada lah kayak kepentingan pribadi atau apa-apa seperti itu tuh. Itu sih soalnya saya kan mikirnya tuh selalu kayak gitu ya. Karena lihat media, lihat pemberitaan, lihat di sosial media gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat langsung itu benar-benar mengubah saya sih. hmm. Ternyata Pak Presiden juga benar-benar peduli banget itu sama rakyat itu. Karena dia ngomong itu ya selalu rakyat-rakyat gimana nih biar ekonomi itu muter di bawah, ya gimana biar nggak timpang dan lain-lain lah. Itu sih mungkin Mbak. Oke, jadi selama ini Mas Alif yang awalnya juga kemakan sama media-media ngomong apa Hmm, gitu ya, jadi berubah ya. betul betul. Salah satu malam itu. Tadi Mas Alif juga sempat menyinggung bahwa presiden, menteri suka bercanda. Candaan apa Mas yang paling diingat Mas? Ada nggak Apa ya? yang bikin ketawa bareng Eh, gitu? ada kayak nggak usah dibuka deh. Oh, oke. Rahasia ya Iya iya. antara Mas Saya Alif takut salah. presiden dan menteri ya. Iya. Oke, oke, oke. Ya nggak apa-apa Mas. Ada nggak sih Mas momen atau komentar dari Pak Presiden gitu ya atau menteri yang juga berkesan untuk Mas? Apa ya? Mungkin yang setelah saya presentasi sama Pak Presiden ya, saya presentasi kayak one on one gitu ke Pak Oh, Presiden. hmm? Kemudian Pak Presidennya bilang tuh, ya udah kamu nanti apa presentasi aja di ratas itu, ajarin menteri-menteri gitu.
Dia bilang gitu, bilang ngajarin menteri-menteri, ya maksudnya mungkin presentasi lah di depan menteri-menteri gitu ya. Itu sih yang kaget gitu ya. Yang ya bikin apa ya? Ya dikenang lah kayak gitu, Mbak. Kemudian saya disuruh berdiri sampai 2 kali gitu. Saya disuruh berdiri itu sih yang berkesan sih. Alif mana Alif gitu ditanya lagi gitu. Saya berdiri lagi. Itu Hmm, Mbak yang mungkin berkesan. Sama oh ya oke. dikasih jaket Hmm? juga sih. Saya dikasih jaket Oh, 8% growth dan 0% poverty. Nah, sampai saya tempel juga nih di stiker laptop saya. Ini weh. ya yang itu jadi saya jadi semangat juga sih untuk apa ya menghitung yang lain-lainnya lah ya untuk membantu negara ini untuk mencapai 8% growth, 0% kemiskinan itu ya. Karena ya saya juga cinta lah dengan Indonesia gitu. Hmm, Ya saya bantu aja sebisa saya bisa hitung-hitung apa ya saya bantu hmm. nanti di Instagram saya gitu. Itu sih Mbak Oh, jadi apa ya? Yang paling berkesan tuh jadi membuat saya jadi semangat lagi lah, jadi semangat lagi untuk mencintai negara ini gitu. Bahwa memang ya mungkin banyak apa ya ada beberapa yang nggak sesuai gitu kebijakannya dengan hitungan-hitungan gitu. Tapi sebenarnya ya yang dipikirkan Pak Presiden itu ya untuk kemajuan negeri ini gitu. Dan hmm. saya juga jadi tertular gitu semangatnya gitu untuk ya pengen bantu juga negara ini karena kan ini juga tempat lahir kita, tempat kita digedekin gitu ya. Ya saya juga pengen Indonesia ini kan maju gitu ya. Jadi ya itulah mungkin saya sebisa saya ngitung-hitung di Instagram aja gitu. Betul, betul, betul. Nah, Mas, setelah pengalaman secara pribadi gitu ya dengan Pak Presiden dan juga para menteri mengikuti ratas gitu, Hmm. cara pandang Mas Alif terhadap proses pengambilan kebijakan itu berubah nggak? Yang awalnya Mas Alif mungkin punya pandangan A, kemudian ternyata setelah mengikuti secara langsung, oh ternyata B gitu ya. Berubah, Hmm. ada nggak perubahan itu, Mas? Perubahannya mungkin ya kayak di media-media mungkin kan kayak nggak by data gitu-gitu ya. Tapi kalau saya lihat di atas itu yang ditampilkan itu selalu angka sih, Mbak. Menteri-menteri Oke. itu selalu menampilkan angka-angkanya, sekarang kondisinya kayak gini, target kita segini, kayak gimana strateginya untuk mencapai ini. Jadi ya maksudnya ya kuantitatif gitu ya. Jadi maksudnya apa yang dipresentasikan oleh para menteri juga baru udah ada hitung-hitungannya gitu. Jadi ya itu sih yang mungkin saya kira berubah ya. Kan Hmm. saya kira tuh mungkin ngambil kuota tuh, "Doh, yuk, yuk, kita bikin ini, langsung bikin," gitu. Ternyata pas saya lihat rapatnya, detail sekali juga gitu ya, banyak angka-angka yang dikeluarkan juga. Jadi ya sudah dipikirkan lah mungkin ya semua kebijakan-kebijakan itu. Hmm. Oke, jadi semuanya memang kebijakan yang diambil selama ini itu tuh bukan ini ya, bukan seperti yang dipikirkan gitu ya, kayak oh asal ngambil gitu, tapi semuanya Nah iya memang ya, sudah ada hitungannya gitu ya. ya kalau saya lihat di rapatnya kayak gitu ya, semua banyak angka sekali yang ditampilkan oleh para Hmm, menteri-menteri. oke. Nah, kalau menurut Mas Alif sendiri juga ya, sebagai orang yang sudah terlibat secara langsung di Ratas, kemudian sebagai anak muda gitu ya, apa sih tantangan terbesar dalam mengomunikasikan kebijakan ekonomi ke publik, ke masyarakat gitu? Nah mungkin ya karena saya juga suka mengomentari kebijakan-kebijakan pemerintah gitu Hmm, ya di Instagram saya tuh, mungkin yang publik pengen butuhkan tuh sebenarnya data-datanya sih yang dimunculkan kan kalau sekarang tuh kita lihat tuh kayak selalu hasil akhirnya gitu ya. Hasil oke. akhirnya tuh kayak gini-gini, sedangkan prosesnya tuh ngitungnya kayak gimana sih sebenarnya mereka tuh kan. Sebenarnya kalau kalau saya kan yang di sosial media saya tuh kan kalau ada kebijakan ini misalnya MBG versus lapangan pekerjaan, kan saya tuh hitung datanya gitu, prosesnya ngitungnya kayak gini, lapangan gini. Sehingga nanti kalau mau didebatin juga kan ada angkanya, ada prosesnya yang bisa didebatin gitu. Jadi apa ya mungkin di komunikasinya tuh lebih clear lagi sih, lebih clear lagi program ini tuh dampaknya apa aja, hitungannya kayak gimana, mungkin bisa kayak gitu ya ke media-media tuh supaya nanti dari masyarakat juga bisa ngelihat gitu, oh hitung-hitungannya kayak gini, datanya yang dipakai ini, sehingga kalau kita mau berdebat dengan apa dengan program ini juga kan yang didebatin datanya gitu ya, jadinya nggak kemana-mana lah debatnya gitu. Karena yang saya lihat itu sekarang kalau komunikasi ke masyarakat tuh ya kayak selalu hasil akhirnya gitu loh Mbak. Kita mau bikin ini berapa ribu udah gitu, tapi nggak dijelasin gitu dampak ke multipliernya kayak gimana, dampak ke PDB-nya berapa, mengurangi kemiskinannya berapa, misalnya gini rasionya berapa gitu. Kayaknya kalau misalkan komunikasinya dirubah seperti itu jadi lebih detail gitu ya, program ini tuh Hmm. mesti ini. Ya, mungkin dan hitung-hitungannya gitu ya. Mungkin ya jadi kita bisa ngerti juga, oh bagus juga ternyata gitu ya. Oh bagus juga gitu yang awalnya kita kira apa yang ngapain gak jelas itu programnya. Jadi kan kita jadi tahu sekarang, oh ternyata angkanya ini gitu. Yang mau didebat juga ya bisa angkanya dan proses menghitungnya gitu. Hmm. Gitu sih Mbak. Jadi semua mungkin yang Mas Alif lihat juga anak-anak zaman sekarang itu suka
mungkin mereka suka ini ya, data yang memang secara konkret gitu ya, bukan cuma ngomong aja gitu, tapi memang harus ada datanya, kemudian hitung-hitungannya gitu ya. Mungkin itu juga yang Betul. melandasi Mas Alif semuanya dihitung gitu ya di Instagramnya, semua kontennya Ya, ngitung gitu ya. Itu gimana ya. sih Mas cara buatnya Mas? Maksudnya kayak waktu saya lihat itu ternyata bukan cuma tentang hal-hal yang berbau matematika ya, tapi hal-hal yang tentang kehidupan lifestyle pun juga bisa dijadikan rumus matematika gitu. Itu gimana Mas? Iya emang awalnya apa ya, awalnya sebenarnya saya ngonten tuh nggak tentang ekonomi kan, Mbak. Saya tuh ngonten tuh kan yang Hmm. kayak lucu-lucuan gitu, kayak Oh alah. yang apa, yang simpel tapi dirumitin gitu. Kayak misalnya bubur itu enak diaduk atau enggak sih secara fisika matematika, itu kan saya Hmm. hitung. Kemudian kayak misalnya Tom and Jerry itu lagi loncat, terus tiba-tiba si jarinya sedot airnya cepet banget, jadi si Tomnya masuk itu nggak ada airnya. Saya buktiin itu nggak mungkin secara fisika, jadi yang receh-receh kayak gitu awalnya. Nah, karena saya tuh pengen mengedukasi juga sih masyarakat. Karena kan sekarang tuh udah mulai banyak nih Gen Gen Z, Gen Alpha tuh yang bilang, ngapain belajar matematika, ngapain belajar limit, belajar integral, belajar trigonometri gitu. Nggak berguna buat kehidupan sehari-hari. Saya tuh ingin ngebantah itu. Pengen ngebantah bahwa, loh deket loh, kita tuh matematika tuh bisa ngitung bubur, bisa ngitung kolak, bisa ngitung jam tangan, dan lain-lain kan. Nah dari situ awalnya, cuman makin ke sini tuh saya ngitung juga tentang kebijakan-kebijakan ekonomi gitu ya. Kayak pas pertama saya ngitung tentang politik itu pas Pak Purbaya jadi menteri yang 200 triliun itu. Saya coba hitung gitu, apa itu 200 triliun itu ngapain, biar apa, buat apa gitu. Nambah ke PDB negaranya berapa gitu-gitu. Nah dari situ jadi, wah seru juga bahas tentang apa ya, tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi dari situ mulai, yang awalnya konten-konten tentang edukasi matematika fisika jadi ke arah konten ekonomi juga gitu sekarang jadi campur. Hmm. Menarik, menarik, menarik. Kemudian, tapi saya penasaran Mas, kalau misalnya rumus-rumus kayak gitu tuh memang Hmm. ditemukan sendiri gitu ya? Atau memang sebetulnya memang secara teori sudah ada gitu yang nanti dikaitkan gitu. Misalnya contoh nih Mas ya, video Hmm. mengerikan tentang mengetikannya masak mie. Ih seremnya. Ingat nggak Mas ada konten itu gitu Oh ya? iya 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 yang Nah mie itu itu ya. kan, itu kan juga ada tentang masak mie itu tapi bisa dihitung. Itu sebenarnya gimana Hmm. Mas? Maksudnya bikinnya gitu loh konsep dari awalnya. Oh, konsepnya ya sebenarnya itu rumusnya udah ada dari lama Mbak, itu rumus zaman kita Hmm. SMA juga udah dipelajari sebenarnya. Cuman ya dari rumus itu tuh kita bisa bedah lebih lebih dalam lagi gitu, jadi Hmm. seolah-olah kayak bikin rumus baru, sebenarnya bukan rumus baru, tapi itu rumus yang udah ada, ya kita otak manipulasi aljabar, kita lakukan apapun jadi seperti rumusan baru gitu. Tapi sebenarnya itu teori yang udah lama gitu kan, kayak konveksi, radiasi dan Betul. lain-lain kan udah ada dari zaman dulu ya. Nah, dan itu saya pakai buat ngitung mie. Kan ngitung mie itu berarti kan panas yang dihantarkan api ke air kan, berarti ada konveksi di Ya. situ. Ya saya pakai rumus konveksi. Hmm. Gitu-gitu lah, Mbak. Jadi sebenarnya rumusnya udah ada dari, saya nggak bikin rumus baru. Kalau bikin rumus baru mungkin jadi paper ya, dapat Nobel gitu. Nah, ini kan rumus yang udah ada, cuman saya pakai di kehidupan sehari-hari. Jadi menarik lah kayak gitu. Menarik, menarik, menarik. Dan ini secara tidak langsung juga buat mungkin ya buat orang-orang yang biasanya konotasinya nggak terlalu suka angka, nggak terlalu suka fisika, matematika, mungkin jadi bisa suka ya karena konten-konten seperti ini gitu, Mas. Iya, karena tujuannya itu juga sih. Saya pengen Oh. ngebumiin lagi lah, matematika tuh keren loh, fisika tuh keren loh, Hmm. gitu. Kita bisa ngitung apapun gitu. Kita bisa kuantitatifin apapun gitu. Kita kan ada di matematika tuh namanya pemodelan matematika. Itu Hmm. benar-benar bisa kita modelkan apapun, Mbak. Bisa Mm-mm. macam-macam ya penggunaannya ya. Bahkan saya Bisa juga pernah kayak ngitung lihat. lampu merah juga itu kan Hmm. bisa pakai matematika. Ngitung lampu merah itu kalau terlalu lama lampu merahnya kan jadi macet. Kelamaan lampu hijaunya kan juga Hmm. macet. Itu kan kita bisa optimisasi pakai matematika. Betul, 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 betul. Ya, sangat menarik gitu ya. Dan Mas Alif juga sebagai anak muda gitu ya, bagaimana sih Mas Alif melihat peran kreator edukasi dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat gitu? Karena kan secara pengalaman juga Mas Alif ini adalah kreator di Instagram gitu ya, mungkin di TikTok juga, tapi ternyata Mas Alif ini juga bisa menjadi saluran apa ya, ibarat kata yang menyuarakan suara masyarakat kepada pemerintah melalui misalnya Mas Arief kemarin bisa ikut ratasnya gitu. Itu seperti apa Mas? Seberapa penting gitu peran kreator edukasi? Oh ya, kalau menurut saya sih apa ya? Kalau yang saya sampaikan kan selalu by data gitu ya. Jadi Hmm. saya tuh nggak pernah subjektif tuh, ini orangnya ini saya ulik-ulik gitu ya ke keburukannya. Kalau saya sih semua by data aja sih Mbak. Jadi apapun
kebijakannya coba saya hitungkan gitu ya, bagaimana nanti dampaknya negatifnya saya hitungkan juga, positifnya saya hitungkan juga, kemudian bandingkan mana yang lebih banyak positifnya atau negatifnya gitu. Ya, misalnya MBG gitu ya, itu kan juga ada positifnya juga, ada juga negatifnya. Kita bandingin mana positif negatifnya lebih besar yang mana gitu. Jadi kalau menurut saya sih untuk edukator tuh ya objektif aja gitu sih. Ya Mbak, buat kita mengedukasi masyarakat yang itu ya dengan data gitu. Jadi biar biar data aja sih yang apa yang berbicara apa adanya sih. Kalau menurut saya tuh ya sehingga nanti juga kan pemerintah bisa lihat juga gitu. Oh, hitung-hitungannya kayak gini. Jadi ya saya sampaikan sih selalu by data aja sih Mbak. Nggak pernah saya subjektif gitu. Jadi apa aja data angkanya kayak gitu ya. Mau diapain lagi gitu kan. Oke. Hmm, Tapi kedepannya juga penting kali ya untuk peran kreator-kreator yang edukasi mungkin dalam hal yang berbeda. Mungkin kalau misalnya Mas Alif ini fisika matematika, ada edukasi lain juga mungkin bisa menyuarakan juga gitu ya. Terlebih kan Pak Presiden ternyata juga sangat terbuka memberikan panggung, ruang dan ruang bersuara untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi jangan takut gitu kali ya Mas untuk menggunakan sosial media mereka untuk kemajuan Indonesia. betul. Ya, ya Hmm. jadi kita eh, apa berpendapat di sosial media ya dengan ke bidang-bidang kita masing-masing. Jadi ya, ya insya Allah bakal didengar juga sih. Oke. Mas, jika diberi kesempatan menyampaikan satu pesan nih kepada anak-anak muda yang ingin berkontribusi, mungkin lewat data, ilmu pengetahuan mereka juga, apa yang ingin Mas Alif tekankan untuk mereka gitu pesannya? Apa ya? Ya mungkin pesan saya sih terus memperdalam ilmu, terus belajar terus gitu ya, supaya nanti ilmu kita bisa dipakai untuk kemajuan negeri ini gitu ya. Karena kan mungkin nanti di masa depan ya Gen Z inilah gitu ya, yang seumuran saya ini yang akan nantinya bakal menentukan Indonesia ini maju atau enggak gitu. Jadi ya kita belajar yang maksimal itu di bidangnya masing-masing untuk kemajuan negeri ini sih. Mungkin Hmm, itu yang baik. oke. Mas Alif kepikiran nggak sih buka kayak les-lesan atau untuk matematika, fisika gitu untuk anak-anak yang pengen belajar gitu? Oh, saya punya les-lesan emang, Mbak. Oke, Ah, ah, ah. oke, oke, oke. Saya punya bimbel online, Mbak. Oke, baik Mas, menarik sekali ceritanya. Terima kasih banyak. Semoga Baik, Mbak. ceritanya Mas Alif juga bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana dan juga Amin. analisis Mas Alif bermanfaat bagi kemajuan Indonesia. Dan tadi yang juga saya highlight, semoga Indonesia Emas 2045 itu juga bisa terwujud ya, karena tadi ada Amin, potensi Mbak. ya dari analisisnya Mas Alif gitu. Potensi. Hmm. Oke, terima kasih banyak Mas Alif. Selamat melanjutkan Terima aktivitas kembali. kasih. Sampai jumpa.